Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah ya. Nah, pada video kali ini ibu ingin ngebahas materi pada KD 34, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, pada sistem pertidaksamaan dua variabel ini dibagi menjadi dua. Jadi kalian harus tahu dulu tentang sistem persamaan dua variabel, baru nanti kita mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan dua variabel yang terdiri dari linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Ya, ini ya kompetensi dasarnya berarti menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri dari linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dan menyajikan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Oke, jadi sistem persamaan dua variabel ini terdiri dari dua, yaitu linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Di bab sebelumnya, kan kalian sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel serta tiga variabel. Jadi, kalau pada linear ini, ya bentuknya seperti SPLDV. Cuman karena dia linear kuadrat, yang satu persamaan linear dua variabel, yang satu lagi persamaan kuadrat. Jadi, untuk sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dengan variabelnya x dengan y memiliki bentuk umumnya. Untuk bentuk linearnya adalah px ditambah qy ditambah r sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk kuadratnya yaitu ax pangkat 2 ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Di sini dengan PQR, ABCDEF itu merupakan bilangan real. Oke, sekarang masuk ke contohnya. Yang pertama, untuk menyelesaikan dari sistem persamaan x pangkat 2 kurang 5x kurang y tambah 4 sama dengan 0 dengan x kurang 4y sama dengan 1. Bisa dengan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Jadi untuk grafik y sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 4. Jadi ini kan y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti y-nya positif, tinggal x pangkat 2 kurang 5x tambah 4. Itu grafiknya yang ini. Duh, miring-miring ya. Nah, kemudian untuk x kurang 4y sama dengan 1, garisnya yang ini. Jadi memotong di dua titik. Titik perpotongannya itulah yang disebut dengan penyelesaian. Jadi dari soal yang tadi, x pangkat 2 kurang 5x kurang y tambah 4 sama dengan 0. Dengan x kurang 4y sama dengan 1. Di sini untuk yang persamaan linearnya kita rubah. Min 4y kita pindahkan ke ruas kanan, dia kan jadi positif. Positif 4y ditambah 1. Udah dapat x tambah x sama dengan 4y tambah 1, kita substitusikan ke persamaan persamaan kuadrat ini. Jadi x-nya kita ganti dengan 4y tambah 1. Jadinya 4y tambah 1 dikuadratkan kurang 5 dikali 4y tambah 1 kurang y tambah 4 sama dengan 0. 4y tambah 1 kuadrat itu kan sama aja dengan 4y tambah 1 dikali 4y tambah 1. Menghasilkan
16Y pangkat 2 ditambah 8Y tambah 1. Min 5 kali 4, 20Y. 5 dikali 1, min 5. Min Y tambah 4 sama dengan 0. Di sini yang Y pangkat 2 hanya 1, berarti 16Y pangkat 2. Yang Y ada 3, 8 kurang 8Y kurang 20Y, yaitu minus 12Y. Minus 12Y dikurang Y, minus 13Y. Kemudian yang konstantanya 1 kurang 5 itu adalah minus 4. Minus 4 ditambah 4, 0. Berarti sisanya 16Y pangkat 2 dikurang 13Y sama dengan 0. Karena di sini sama-sama ada Y, maka difaktorkan menjadi Y dalam kurung 16Y kurang 13 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 13/16. Sudah dapat nilai Y-nya di sini ada 2, jadi kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi. Yang X kurang 4Y sama dengan 1. Jadi, untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan X dikurang 4 kali 0 sama dengan 1. Berarti dapat X-nya sama dengan 1. Titik potong yang pertama adalah 1,0. Kemudian untuk yang Y-nya 13/16, kita substitusikan X dikurang 4 kali 13/16 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 ditambah 4 dikali 13/16. 4 dikali 13/16 ditambah 1 hasilnya 17/4. Jadi didapat titik potong yang kedua 17/4, 13/16. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,0 dengan 17/4, 13/16. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X pangkat 2 dan Y sama dengan 8X. Di sini bentuknya udah sama-sama Y sama dengan. Jadi substitusikannya langsung seperti ini. Langsung mengganti Y-nya. Berarti 4X pangkat 2 sama dengan 8X. Ini sama-sama kita bagi 2. Kemudian yang 8X-nya pindahkan ke sebelah kiri menjadi X pangkat 2 kurang 2X sama dengan 0. Difaktorkan menjadi X dalam kurung X kurang 2. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Yang mudah adalah substitusi ke persamaan linearnya yang kedua. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, Y sama dengan, ini kan 8X, berarti 8 dikali 0 sama dengan 0. Dapat titik potongnya 0,0. Untuk X sama dengan 2, maka kita substitusikan Y sama dengan 8 dikali 2, yaitu sama dengan 16. Titik potong yang kedua adalah 2,16. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0,0 dan 2,16. Jadi di sini ini untuk yang grafik Y sama dengan 4X kuadrat dan yang garis lurusnya adalah Y sama dengan 8X. Bertemu di 0,0 dan 2,16. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X pangkat 2 dan Y sama dengan X kurang 1. Oke, ini sama seperti contoh yang kedua tadi, udah sama-sama Y, jadi langsung kita sama dengankan 4X pangkat 2 sama dengan X kurang 1. X kurang 1 kita pindah ke ruas kiri menjadi 4X pangkat 2 min X tambah 1 sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, kita cari dulu lah nilai determinannya supaya tahu apakah persamaan kuadrat ini memiliki akar yang bagaimana. Kalau kita memakai determinan, jika determinannya sama dengan 0, maka
persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu titik potong di sumbu X. Kalau dia determinannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memotong di sumbu X melalui dua titik. Kemudian kalau dia determinannya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Dia tidak memiliki akar, akarnya imajiner. Jadi kita cari nilai determinannya. Determinan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, untuk A itu, A adalah koefisien dari X pangkat 2. B-nya adalah koefisien dari X. Dan C-nya adalah konstanta. Jadi di sini A-nya 4, B-nya minus 1, C-nya 1. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 4 kali 1. Didapat di sini hasilnya adalah minus 15. Minus 15 itu kan kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka persamaan kuadrat yang ini akarnya imajiner. Karena akarnya imajiner, maka kedua persamaan ini tidak saling memotong. Tidak saling memotong, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, jadi secara umum sistem persamaan linear kuadrat Y sama dengan MX tambah N dengan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Itu kan kalau kita tuliskan menjadi AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan MX tambah N. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri menjadi AX pangkat 2 ditambah B kurang MX ditambah C kurang N sama dengan 0. Itu akan memiliki sifat-sifat berdasarkan diskriminan berikut. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka kedua kurva berpotongan di dua titik yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka kedua kurvanya saling bersinggungan. Kemudian jika diskriminannya kurang dari 0, maka kedua kurva tersebut tidak saling berpotongan. Oke. Kemudian untuk persamaan kuadrat dari dua variabel X dan Y kan mempunyai bentuk umumnya AX pangkat 2 tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DY tambah EY tambah F sama dengan 0. Di sini kan A, B, C, D, E, F itu kan merupakan bilangan real. Dan A ataupun C-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi berdasarkan bentuk umum tersebut dapat diklasifikasikan bentuk kurva terlihat dari persamaannya. Jika B sama dengan 0 dan A sama dengan C, ini B-nya 0 dan A sama dengan C, maka nanti kurvanya itu berbentuk lingkaran. Jadi merupakan persamaan lingkaran. Jika B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0 atau B kuadrat kurang 4AC-nya negatif, maka bentuknya adalah persamaan elif. Jika B kuadrat kurang 4AC hasilnya 0, maka bentuknya sebuah parabola. Kemudian kalau B kuadrat kurang 4AC-nya hasilnya bilangan positif, maka gambarnya adalah persamaan hiperbola. Contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 26 dengan X tambah Y sama dengan 6. Jadi ini persamaan linearnya kita rubah dulu menjadi Y sama dengan 6 kurang X. Jadi yang X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi kita ganti Y-nya dengan 6 kurang X. 6 kurang X itu kan kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 36 kurang 12X tambah X pangkat 2. 26 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 26. X pangkat 2 tambah X pangkat 2 yaitu 2X pangkat 2. Minus 12X, 36 dikurang 26 adalah positif 10. Ini kita bagi 2 menjadi X pangkat 2 kurang 6X tambah 5.
difaktorkan, yaitu X kurang 1 dikali X kurang 5. X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kemudian, karena udah dapat X-nya, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Jadi, Y sama dengan 6 dikurang X. X-nya 1, berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5, maka Y-nya 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 dan 5,1. Contoh yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 36. Dan 3x kurang 2y sama dengan 6. Jadi, untuk persamaan yang kedua ini, kita rubah lagi menjadi bentuk y sama dengan 3x kurang 6 per 2. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, y-nya menjadi 9x pangkat 2 ditambah 4 dikali 3x kurang 6 per 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 2 itu kan 4, berarti sama ini dia habis. Tinggal 3x kurang 6, kita pangkat 2, itu hasilnya adalah 9x pangkat 2 dikurang 36x ditambah 36. Jadi 9x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2 yaitu 18x pangkat 2 minus 36x. Di sini 36 dengan 36 ini habis. Jadi hanya didapat 18x pangkat 2 dikurang 36x. Difaktorkan menjadi 18x kali x kurang 2. 18x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, atau ke persamaan yang kedua juga boleh. Jadi di sini 3 dikali 0 kurang 6 bagi 2. Ini harus bagi 2 ini ya. Atau begini, dibagi 2. Ini enggak usah di sini. Kemudian di sini juga dibagi 2 karena di sini kan per 2. 3 kali 0 0. 0 kurang 6 min 6. Min 6 bagi 2 min 3. 3 kali 2 6. 6 kurang 6 0. 0 bagi 2 ya 0. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya 0, min 3 dan 2,0. Nah, di sini kan persamaannya elips dia bentuknya. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian 8x pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 sama dengan minus 72. Dan 4x kurang 3y sama dengan 0. Jadi ini untuk persamaan kedua kita rubah lagi sehingga mendapatkan y sama dengan 4x kurang 3. Kita substitusi ke persamaan pertama. Berarti 8x pangkat 2 dikurang 9 dikali 4x per 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2 9, dengan ini habis. Tinggal 4x pangkat 2, berarti 16x pangkat 2. 8x pangkat 2 dikurang 16x pangkat 2, disitu minus 8. Karena sama-sama minus, kita positifkan menjadi 8x pangkat 2 sama dengan 72. Dibagi dengan 8 bisa ya, jadi x pangkat 2 sama dengan 9. 9 itu akarnya adalah plus minus 3. Jadi untuk x-nya sama dengan 3, maka y-nya adalah 4. Kemudian kalau untuk x-nya sama dengan minus 3, didapat y-nya sama dengan minus 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 3, minus 4 dan 3,4. Grafiknya seperti ini. Selanjutnya untuk sistem persamaan dua variabel yang bentuknya kuadrat-kuadrat. Berarti sistem persamaan kuadrat dua variabel memiliki bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bxy ditambah cy pangkat 2 tambah dx tambah ey tambah ef sama dengan 0. A, B, C, D, E, F itu merupakan bilangan-bilangan real. Dengan A ataupun C-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi salah satu ini A dengan C-nya tidak boleh 0.
Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Y sama dengan X pangkat 2 kurang 5X kurang 2 dengan Y sama dengan minus X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Kemudian gambarkan perpotongan kedua grafik tersebut pada bidang kartesius. Kita cari dulu ya, kita sama dengankan, berarti X pangkat 2 kurang 5X kurang 2 sama dengan minus X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Kita pindahkan ke ruas kanan, berarti X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 yaitu 2X pangkat 2. Minus 5X tambah 3X yaitu minus 2X. Minus 2 dikurang 2 yaitu minus 4. Sama dengan 0. Ini sama-sama bisa dibagi 2 menjadi X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan, dapatlah X tambah 1 dikali dengan X kurang 2. Kalau X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 1. X kurang 2 sama dengan 0, maka didapat X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini diambil persamaannya adalah X pangkat 2 kurang 5X kurang 2. Jadi untuk X sama dengan 1, didapatlah Y-nya 4. Untuk X sama dengan 2, didapat Y-nya minus 8. Jadi himpunannya, untuk X-nya min 1, Y-nya 4. Untuk X-nya 2, Y-nya minus 8. Gambarnya seperti ini. Ini persamaan kuadrat yang pertama dengan persamaan kuadrat yang kedua. Memotong di titik 2, minus 8 dan 1,4. Tentukan sistem persamaan kuadrat-kuadrat berikut. Di sini didapat soalnya persamaan kuadratnya dengan lingkaran, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 kurang 5, dan yang kedua X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ini langsung kita substitusi yang Y-nya dengan X pangkat 2 kurang 5 ke persamaan yang kedua. Atau bisa juga dibalik di sini. Ini berarti X pangkat 2 sama dengan Y tambah 5. Jadi yang X pangkat 2 ini kita substitusikan dengan Y tambah 5. Y tambah 5 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 5 dikurang 25 yaitu minus 20. Y pangkat 2 tambah Y kurang 20 difaktorkan, yaitu Y tambah 5 dikali Y kurang 4. Y tambah 5 sama dengan 0, didapat Y-nya sama dengan minus 5. Y kurang 4 sama dengan 0, didapat Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini disubstitusi ke persamaan yang ini. Jadi didapat untuk Y-nya sama dengan minus 5, X-nya sama dengan 0. Untuk Y-nya sama dengan 4, didapat X-nya ada 2, X sama dengan 3, atau X sama dengan minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 3,4, 0, minus 5, 3,4. Gambarnya seperti ini. Ada 3 titik potongnya. Minus 3,4, 3,4, dan 0, minus 5. Sekarang, kalau bentuk soalnya ini yang lebih hot ini ya. Misalnya diketahui parabola Y sama dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Tentukan persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1. Jadi di sini kan dia persamaannya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 1. Di sini grafiknya. Katanya ada persamaan garis yang menyinggung di titik 2,1. Berarti misalnya seperti ini garisnya. Jadi, untuk X kuadrat kurang 2X tambah 1, itu kan bentuk lain dari X kurang 1 pangkat 2. Kemudian, dia menyinggung di titik 2,1. Kalau suatu garis lurus, di SMP kalian sudah belajar persamaan garis lurus, itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C.
Jadi kita substitusi. Tadi kan titiknya ini ya, 2,1. Untuk persamaan garis lurus itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi yang ini X1, X1-nya 2, Y1-nya 1. Maka bentuknya Y dikurang 1, nih Y1-nya 1 sama dengan M dikali X dikurang X1, X1-nya 2. Jadi M dikali XMX, M dikali min 2, min 2M. Dipindahkan, berarti Y sama dengan MX kurang 2M tambah 1. Nah, dari sini, kita ke sini. Kita substitusikan, berarti X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan MX kurang 2M tambah 1. Pindahkan ke ruas kiri menjadi X pangkat 2 kurang 6X kurang 2X tambah 2M sama dengan 0. Oke, di saat saling menyinggung, maka diskriminan D-nya itu harus sama dengan 0. Syarat yang tadi, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti tadi B-nya adalah M tambah 2 kuadrat dikurang A-nya 4, C-nya 2M. Jadi M tambah 2 kuadrat itu adalah M kuadrat tambah 4M tambah 4. Min 4 dikali 2M adalah min 8M. 4 dikurang min 8M adalah min 4M. Dapat dia M kuadrat kurang 4M tambah 4. Bentuknya adalah M kurang 2 kuadrat. M kurang 2 kuadrat berarti M-nya sama dengan 2. Kita substitusikan lagi ke persamaan garis lurus yang tadi, yang Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kan tadi bentuk X1-nya 2, Y1-nya 1. Ini kita udah dapat M-nya. Berarti Y kurang 1 sama dengan 2 dikali X kurang 2. 2 dikali X 2X, 2 dikali minus 2, minus 4. Min 1 pindah jadi positif 1. Min 4 tambah 1 adalah min 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X kurang 3. Contoh yang ke-10, diketahui persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah X kuadrat sama dengan 17. Tentukan persamaan garis singgung H di titik minus 4,1. Jadi sama seperti tadi ya, kan rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Karena Y1-nya 1 dan X1-nya minus 4, jadi bentuknya Y dikurang 1 sama dengan M dikali X tambah 4. M kali X yaitu MX, M dikali 4, 4M. Minus 1 pindah jadi positif 1. Persamaan lingkaran tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 17. Kita substitusikan. Maka menjadi X kuadrat ditambah MX tambah 4M tambah 1 kuadrat. Ini bentuk kuadratnya adalah seperti ini ya. Jadi didapat X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 16M kuadrat ditambah 1 ditambah MX kuadrat X. M kuadrat X ditambah 2MX tambah 8M sama dengan 17. Jadi kita pisahkan supaya bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Sini sama-sama yang X kuadrat berarti 1 tambah M kuadrat. Yang sama-sama X yaitu 8M kuadrat ditambah 2M. Ini yang sama-sama X. Kemudian yang konstanta berarti 16M kuadrat tambah 8M kurang 1 kurang 17 yaitu 16. Kemudian kita cari diskriminannya. Seperti ini. Didapatlah M-nya sama dengan 4. Kemudian kita substitusi ke persamaan pertama. Didapatlah garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X tambah 17. Kemudian kalau soalnya seperti ini, selisih dua buah bilangan adalah 2 dan hasil kalinya 168. Tentukan kedua bilangan berikut. Misalkan kedua bilangan itu N dan N tambah 2, karena selisihnya 2. Jadi N dikali N tambah 1, N tambah 2 sama dengan 168. N dikali N tambah 2, kita rubah menjadi N kuadrat tambah 2N kurang 168 sama dengan 0. Difaktorkan, N tambah 14 dikali dengan N kurang 12 sama dengan 0.
dapat N-nya sama dengan minus 14 atau N-nya sama dengan 12. Kalau N-nya sama dengan minus 14, kita substitusikan ke bilangan kedua, berarti yang satu lagi bilangannya adalah minus 12. Didapat bilangannya minus 14 dan minus 12. Kemudian kalau N-nya sama dengan 12, maka bilangan keduanya adalah 14. Dapatlah bilangannya 12 dan 14. Untuk ke-12, bilah kayu dengan panjang 92 cm akan dibuat penggaris berbentuk persegi panjang. Jika penggaris yang ingin dihasilkan memiliki panjang diagonal 34 cm, tentukan sistem persamaan yang bersesuaian dan panjang dan lebar penggaris tersebut. Jadi kita buat sistem persamaan yang bersesuaiannya. Misalkan penggaris itu P dan panjang penggaris itu P dan lebarnya adalah L. Jadi berarti kalau sebilah kayu panjangnya 92 cm itu artinya adalah keliling penggaris adalah 92. Keliling karena penggaris itu persegi panjang kan, maka kelilingnya adalah 2 dikali P tambah L sama dengan 92. 92 dibagi 2, 46. Penggaris yang akan dihasilkan memiliki panjang diagonalnya adalah 34 cm. Jadi, kalau panjang diagonal itu kan berarti kita memakai Pythagoras nih. Berarti P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 342, yaitu dari 34 pangkat 2. Jadi kita dapat persamaannya, P tambah L sama dengan 46, dan P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 342. Jadi dari yang P tambah L sama dengan 46, kita rubah menjadi L sama dengan 46 kurang P. Jadi disubstitusikan ke persamaan yang kedua, seperti ini. Jadi didapatlah P-nya sama dengan 16 atau P-nya sama dengan 30. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini. Dapatlah untuk P-nya sama dengan 16 diperoleh L-nya sama dengan 30. Dan untuk P-nya sama dengan 30 diperoleh L-nya sama dengan 16. Karena P itu lebih dari L, maka kita ambil yang P-nya 30. P30, L-nya 16. Jadi didapatlah panjang penggarisnya 30 dan lebarnya 16. Oke, itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian lebih paham ya. Jadi nanti untuk memahaminya, kalian akan Ibu kasih kuis dan tugas nanti. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.